Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dengan podcast horor malam seram dengan edisi Maljumwing, malam Jumat Pahing. Langsung aja kita ke ceritanya. Hari ini aku mau bercerita tentang tetangga aku yang dulu bekerja sebagai tukang servis ya. Kita sebut saja namanya Mas Toto. Mas Toto ini pekerjaannya tukang servis elektronik ya. Tukang servis elektronik ini dia dapati bakatnya itu memang dari ayahnya, yang ayahnya juga seorang yang bisa mereparasi elektronik. Tapi yang kalau ayahnya ini dia khusus dinamo, jadi yang agak berat-berat gitu. Dan bakat dari bapaknya ini menurun juga kepada adiknya yang juga lelaki. Jadi dalam satu keluarga itu yang bakatnya servis itu ya bapaknya sama Mas Toto dan juga adiknya Nono. Tapi ini ceritanya Mas Toto ya. Mas Toto ini kerjanya di rumah, jadi nggak ada kerja di mana-mana, hanya kerja di rumah. Kalau ada orang yang butuh baru dipanggil gitu, bisa panggil gitu. Kerjanya bisa kemana-mana, pulang sore gitu. Tapi kalau nggak ada panggilan ya kerjanya di rumah. Dan setelah menikah, Mas Toto ini menyewa rumah sendiri di pinggir jalan. Jadi sekalian dia menyewa, yang bawah itu dia pakai untuk toko servisnya gitu. Jadi yang atas untuk toko servis, yang bawah untuk toko servisnya, yang atas itu untuk dia tinggal sama istrinya. Dan pada suatu saat itu, pada suatu waktu, ada tetangganya yang menelepon agar dia itu datang ke rumahnya untuk membetulkan televisinya karena televisinya rusak gitu. Jadi tetangganya ini pindah gitu ya, pindah ke lain gang. Jadi kalau mau ke sana kita harus keluar dulu, terus nyabrang jalan, baru kita masuk ke gangnya, baru ke rumahnya gitu. Jadi pindah ke gang yang lain gitu. Misalnya kalau di sini tuh gang 2, dia gang 5 gitu. Akhirnya Mas Toto pun menyanggupi untuk datang ke rumahnya untuk melihat televisinya. Berangkatlah Mas Toto ke rumahnya tetangganya itu. Pada waktu dia masuk ke rumahnya, dia itu dari luar, dia melihat televisi menyala, yang posisinya itu menyala ya, menghadap ke arah jendela di depan. Jadi orang yang di depan mau masuk ini bisa melihat televisi itu menyala gitu. Dan Mas Toto pikir ada orang di rumah gitu. Akhirnya dia pun mengetuk pintu dan memanggil-manggil nama tetangganya tersebut. Tapi setelah diketuk selama beberapa menit, Mas Toto ini tidak mendapatkan jawaban sama sekali. Akhirnya dia pun mencari, pergi ke samping rumah ya, siapa tahu orangnya di dalam dan gak kedengeran gitu. Akhirnya dia pun ke samping rumah dan dia panggil-panggil itu tetangganya, nggak ada yang
keluar sampai dia tunggu di sana itu sekitar 10 menit. Dan dia juga melihat kalau TV-nya itu menyala gitu loh. Jadi ada yang maksudnya enggak ya lihat televisi ya, siaran langsung televisi itu menyala gitu. Akhirnya Mas Toto pun pergi karena nggak ada yang mau membukakan pintu ya, dan dia pikir mungkin orang rumah ini lupa untuk mematikan TV, tapi yang punya rumah pergi gitu loh, dan lupa untuk mematikan televisinya gitu. Dan akhirnya malamnya si tetangganya ini telepon, "Lu tok, ya apa sih tak enteni kok gak nang omah, TV ku lo rusak." "Lu tok gimana? Aku sudah nunggu kamu, kenapa kamu nggak ke rumah?" gitu kan. Terus Mas Totoknya bilang, "Yang rusak yang mana? Wong tadi itu saya lihat TV-nya itu nyala," katanya. "Emang TV yang mana yang rusak itu? Lah cuma satu itu TV-nya," gitu loh. "Mah, ya gak mungkin, wong aku tadi lihat itu TV-nya itu lo nyala. Makanya tak kira itu tadi itu ada orang di rumah, makanya tak ketok-ketok itu nggak ada orang yang keluar." Tetangganya ini ngotot, "Aku itu kerja tok. Aku itu kerja masuk shift siang, jadi jam 1 sampai jam 7 itu aku baru pulang," gitu. Mas Toto pun gimana ya, namanya juga mungkin dia salah lihat lah gitu loh. Akhirnya dia pun berjanji pada tetangganya besok itu mau ke sana. Dan tetangganya bilang, "Kalau kamu mau ke rumahku sebelum jam 1 gitu, soalnya aku belum berangkat." Akhirnya Mas Toto pun besoknya pergi ke rumahnya tetangganya lagi sekitar jam 10. Dan Mas Toto ini pun tanya waktu di rumahnya itu, "Yang mana televisinya?" "Ya yang ini," gitu loh. Dia itu menunjuk televisi yang kemarin dilihat Mas Toto itu menyala gitu. "Loh, ini loh kemarin menyala." "Ya gak mungkin lah tok, wong iki lo rusak ora kenek." Dan tetangganya itu menunjuk kalau stop kontaknya itu udah nggak terpasang gitu loh, nggak terpasang ke cop-copan listrik itu, nggak terpasang gitu loh. Sudah lama ini nggak terpasang karena sudah rusak dari lama, katanya tetangganya begitu. Yang namanya Mas Toto ya nggak ada pikiran apa-apa ya, mungkin dia salah lihat lah. Akhirnya TV-nya itu dibongkar sama Mas Toto, dipindah ke tempat yang lebih luas untuk dia bongkar. Kalau nggak salah itu di ruang tengah ya, di ruang tengah itu ada tempat, dia bongkar di situ. Dan akhirnya ketemulah itu penyebab kerusakan dari televisi tersebut. Televisinya ini televisi kuno ya, bukan televisinya yang kuno, tempatnya itu kayak semacam kotak dari kayu yang seperti kayu lama gitu loh, model-model ukiran lama kayunya itu, terus bisa dibuka sama ditutup kayu. Zaman dulu mungkin kalian tahu ya, warna hitam itu kotak itu kan dari kayu. Kalau ditutup itu ya nutup televisinya, nggak boleh dilihat gitu kan. Terus ini televisinya juga berwarna tapi belum pakai remote, karena pada saat itu kalau nggak salah itu baru keluar TV yang ada remote-nya gitu loh. Jadi ini termasuk TV yang udah kuno, kayak pencetan nomor channelnya itu ada banyak, kayak 1, 2, 3 itu ada banyak gitu loh, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Jadi kalau kamu mau ganti channel itu kamu maju dulu, kamu pencet dulu nomornya yang berapa yang
kamu mau ingin lihat gitu. Akhirnya ketemulah penyebabnya ya, tadi komponen yang rusak itu tadi. Mas Toto pun bilang sama Mas tetangganya tadi, ini yang rusak Mas, gimana, ini aku yang beli apa kamu yang beli? Loh, terserah awakmu, terserah kamu, katanya. Kalau kamu yang beli ya kamu yang beli, kalau aku yang beli terserah kamu. Oh ya udah gini wes, tak carikan dulu di toko elektronik, sekalian aku mau beli komponen, katanya. Oh iya, katanya, kalau gitu aku tak pamit dulu ya Mas. Iya, akhirnya Mas Toto pun pergi ke toko elektronik tersebut. Malamnya tetangganya itu telepon, gimana, ada komponennya, katanya. Ada, tapi besok baru ada, soalnya tadi di toko yang ini kosong, jadi besok baru diambil. Oh iya, oke lah kalau begitu. Dan keesokan harinya Mas Toto ini berangkat pagi untuk ke tempat toko elektronik tersebut, iya kan. Jam 10 itu kok tokonya belum buka ya, katanya. Terus ada tukang becak yang mangkal di depan toko itu, dia bilang, Mas, tokonya bukanya itu jam setengah 12 Mas, tapi nanti jam 11 itu ada bosnya, nanti tunggu aja Mas, kurang bentar lagi, gitu kan. Oh ya udah, katanya Mas Toto itu nunggu. Akhirnya nunggu lama sambil ngopi ya, di dekat situ ada warung. Mas Toto ini langsung menanyakan sama bosnya, yang datang itu bosnya gitu loh, kayak orang Cina gitu, masuk ke dalam toko. Terus Mas Toto itu mendatangi, bos, ini aku kemarin pesen apa udah ada, katanya. Loh, ini masih diambil ini, katanya gitu. Oh iya, tunggu aja Mas ya. Iya. Akhirnya Mas Toto pun masih menunggu lagi gitu di situ. Dan setelah menunggu beberapa menit, ya nggak berapa menit ya, hampir 1 jam dia itu menunggu. Akhirnya datang itu yang membawa komponen tadi itu datang dengan membawa mobil box. Mas Toto menunggu gitu kan. Ternyata setelah datang itu mobil boxnya itu, dan anak buahnya itu harus membawa barang-barang pesanan orang itu ke dalam gudang yang ada di dalam toko tersebut gitu. Dan juga harus dicek yang masuk ke toko itu apa aja gitu. Dan itu memakan waktu sekitar 1 jam, karena saking bukan banyak ya, kecil-kecil gitu loh, komponen kecil-kecil itu kan harus ngitungnya kan jelimet gitu loh. Akhirnya ya membutuhkan waktu lama, dan Mas Toto pun akhirnya bisa mendapatkan komponen tersebut dan langsung menuju ke rumahnya tetangganya tadi, sekitar pukul 1 lebih gitu ya. Mas Toto ini nggak lihat jam gitu loh, langsung meluncur aja gitu loh ke rumahnya tetangganya itu lah. Pada saat dia itu ada di depan pintu, dia lagi-lagi melihat televisi yang kemarin dia bongkar itu ada di tempatnya semula dan menyala. Mas Toto itu hanya tertegun, berdiri di depan jendela sambil melihat televisinya tersebut. Kemudian dia berpikir, loh, nah kemarin aku kan yang buka televisinya. Terus televisinya kan juga tak pindah ke dalam. Kok
ini sudah ada di tempatnya semula gitu loh. Setelah tertegun beberapa menit, Mas Toto ini akhirnya menyadari ya, dan ada semacam hembusan angin yang menerpa belakang kepalanya begitu. Dan sadarlah Mas Toto, akhirnya Mas Toto ini merasa merinding ya. Akhirnya langsung dia itu balik badan terus pergi dari rumah tersebut. Dan lagi-lagi pada malam harinya tetangganya itu telepon setelah pulang kerja. Tetangganya telepon, "Lho Tok, tak enteni kok gak teko-teko. Ono ta komponen ada tah komponennya, soalnya tadi siang aku tunggu kamu itu nggak datang-datang," katanya. Terus Mas Toto ini bilang ke tetangganya, "Mas, TV-ne mangi ku lho, murup Mas. Televisinya itu nyala Mas tadi itu, dan ada di tempatnya semula." Tetangganya bilang gini, "Wah kau niku ngomong apa? Lah wong iku lho TV-ne cek mangkrak dek mburi iku. Cek durung mbok benakno. Kamu itu ngomong apa? Wong televisinya itu loh belum kamu betulin, masih di belakang sana loh." Itu kata tetangganya. Akhirnya mereka pun seperti kayak engkel-engkelan ya, itu berdebat gitu loh, kayak berdebat. Tapi ya tetangganya bilang gini, ya udahlah besoklah kamu kesini lihat sendiri," katanya begitu. Dan keesokan harinya pagi-pagi sekali Mas Toto ini datang ya kan, sekitar jam 9 itu datang ke tetangganya itu, dan ternyata benar televisinya ini masih ada di ruang tengah tadi dengan kondisi yang terbuka, yang masih belum dikembalikan ke asalnya gitu loh kan. Kemarin habis buka oleh Mas Toto untuk dicari mana yang rusak gitu kan. Astagfirullahaladzim, akhirnya Mas Toto pun terlihat seperti berpikir gitu loh, kenapa apa yang aku lihat kemarin gitu kan. Akhirnya sambil Mas Toto ini membetulkan televisinya, tetangganya ini cerita gitu loh, kalau televisi ini memang bawaan dari rumah ini. Jadi waktu pindah rumah yang baru ini, jadi ini rumah baru tapi kondisinya rumah yang lama gitu loh. Dan pemilik yang dulu itu sekalian memberikan televisinya itu di situ, jadi diberikan sama pemilik yang barunya gitu. Ya, demikianlah cerita dari saya tentang tukang servis ya. Banyak sekali cerita tentang tukang servis ini, tapi saya ingin menge-share di podcast horor malam seram hari ini, edisi Maljumwing, malam Jumat Pahing. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang enak didengar, dan juga kata-kata yang sering diulang-ulang. Terima kasih untuk para teman-teman sekalian yang sudah subscribe, sudah like, dan sudah komen di channel saya. Terima kasih atas dukungan kalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas semua kebaikan kalian, dan semoga diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, diberikan kelancaran apapun itu di dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kita berjumpa lagi di cerita saya selanjutnya, part 2, yang menceritakan tentang rumah juga ya. Oke, terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.